Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Pramudita Fadila, berhome base di program studi manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Keahlian saya di bidang statistik dan manajemen pemasaran. Saya mengampu mata kuliah Statistika Ekonomi Deskriptif. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah Statistika Ekonomi Deskriptif memberikan pemahaman dan penguasaan mengenai konsep dasar statistik, penyajian data, ukuran pemusatan dan penyebaran data, angka indeks, deret berkala dan peramalan, serta konsep dasar dan distribusi probabilitas. Capaian mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai data, mengaplikasikan pengambilan data sesuai kaidah dan etika akademik, serta mendeskripsikan hasil pengolahan data. Yang kedua, mahasiswa mampu meramalkan berdasarkan data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik peramalan serta menentukan teknik peramalan yang akan digunakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar probabilitas, mengaplikasikan probabilitas sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun materi kuliah pada mata kuliah Statistika Ekonomi Deskriptif, yaitu materi pertama dan kedua, konsep dasar statistika, materi ketiga, penyajian data, materi keempat dan kelima, ukuran pemusatan data, materi keenam dan ketujuh, ukuran penyebaran data, materi kedelapan, angka indeks, materi ke-9 dan ke-10, deret berkala dan peramalan, materi ke-11, pembahasan hasil observasi, materi ke-12, konsep dasar probabilitas, materi ke-13, distribusi probabilitas diskrit, dan yang terakhir, materi ke-14 adalah distribusi probabilitas normal. Sistem pembelajaran dalam melaksanakan perkuliahan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment dengan pendekatan student interaction learning. Di dalamnya terdapat blended learning. Penyajiannya menggunakan asinkronus, biasanya saya menggunakan BOC atau Buana Online Course. Sedangkan media sinkronus pada pembelajaran daring menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom. Sebelum pembelajaran, saya biasanya mengupload materi dulu di BOC agar saat perkuliahan teman-teman mahasiswa sudah membaca dan mempelajari terlebih dahulu materi yang akan saya berikan. Diharapkan teman-teman mahasiswa termotivasi dan terpacu untuk berdiskusi saat perkuliahan melalui aplikasi Google Meet atau Zoom. Penilaian berdasarkan komponen yang sudah ditentukan oleh universitas, yaitu kehadiran 15%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 35%. Berikut salah satu contoh pembahasan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya pagi ini? Baik, Bu. Oke, masih tetap semangat ya, walaupun kita kelas pagi ya. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin di RPS kita, bahwa hari ini kita akan mempelajari materi terkait konsep dasar dari statistika itu apa sih ya. Saya share screen dulu. Di sini kita akan pelajari bab 1 tentang pengertian atau konsep dasar dari statistika itu. Statistika itu apa sih, Bu? Kok teman-teman suka dengar kan ya, statistik, tapi statistika itu apa gitu kan? Statistik itu apa? Oke, sekarang kita akan bahas dari pengertian atau definisi dan penggunaan dari statistika itu. Yang pertama definisinya, statistika itu, nah ternyata ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Jadi di akhir pembelajaran kita, teman-teman ini diharapkan sudah tahu apa itu statistik, bagaimana penggunaannya, dan implementasinya di kehidupan kita. Dan teman-teman dapat mengaplikasikannya nanti saat penyusunan skripsi di semester akhir. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, apa itu statistik? Jadi, ilmu yang dari awal nih, dari mulai kita mengumpulkan data, kemudian setelah data terkumpul, ini datanya kita tata nih. Setelah ditata dengan baik, kita sajikan. Ya, sudah disajikan, kita analisis nih menggunakan beberapa analisis, kemudian diinterpretasikan. Setelah keluar hasil analisisnya, kita interpretasikan data tersebut tuh maksudnya tuh apa? Ya, hasilnya tuh apa? Kemudian akan kita rangkum menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Oke, kemudian apa bedanya Bu statistika dengan statistik? Kok banyak orang yang bilang statistik atau ada yang bilang statistika? Nah, bedanya
statistika dengan statistik, kalau statistik itu hanya sekumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Ya, kalau statistik hanya kumpulan angka aja. Tapi kalau statistika ini merupakan rangkaian yang sistematis, mulai dari mengumpulkan data sampai kita menginterpretasikan data. Oke, ini bedanya. Kemudian penggunaan statistika di kita tuh seperti apa sih, Bu? Terutama untuk bidang kita ya, kita kan di manajemen. Nah, statistika di manajemen itu seperti apa? Yang pertama, ini statistika ini digunakan untuk penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Nah, ini kan untuk peminatan atau konsentrasi SDM ya. Kemudian yang kedua, untuk di manajemen sendiri, kita penentuan jumlah persediaan barang, barang dalam proses, dan barang jadi. Kemudian yang ketiga ada evaluasi produktivitas karyawan, dan evaluasi kinerja perusahaan. Ini contoh kecilnya saja penggunaan statistika di manajemen. Kemudian akuntansi, kita ada penentuan standar audit, barang dan jasa, kemudian penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa, kemudian yang terakhir ada analisis rasio keuangan perusahaan. Ini statistika jika kita gunakan di akuntansi. Kemudian kita masuk ke subbab berikutnya. Apa aja sih jenis-jenis statistika? Oke, jadi statistika itu ada dibagi menjadi dua jenis, yaitu statistika deskriptif dan statistika induktif, atau biasanya lebih terkenal dengan statistika inferensial. Ya, kemudian selanjutnya, nah, ada populasi dan sampel. Ya, populasi itu adalah sekumpulan dari semua kemungkinan orang, benda, atau ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian kita untuk kita teliti. Ya, jadi secara singkatnya tuh populasi adalah sekumpulan objek yang akan kita teliti. Ya, sekumpulan objek. Nah, objeknya itu apa sih, Bu? Ya, objeknya tuh bisa orang, bisa benda, ya, bisa benda mati, kemudian bisa makhluk hidup, binatang, terus tumbuhan, itu bisa kita teliti. Nah, kemudian ini ilustrasi dari populasi, sekumpulan objek yang akan kita teliti. Kemudian ada lagi sampel. Sampel itu apa? Sampel itu adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan kita teliti, ya, bagian dari populasi yang akan kita teliti. Kalau dilihat dari ilustrasinya, sampel ini jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan populasi yang kita punya. Ya, kenapa kita butuh sampel, Bu? Ya, kan sudah ada populasi. Oke, alasan pertama kenapa kita butuh sampel sih? Untuk penghematan energi kita. Ya, melakukan penelitian kan kita butuh effort yang besar untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Nah, kalau populasinya banyak, misalnya teman-teman mau melakukan penelitian di Kabupaten Karawang, otomatis kan populasinya adalah masyarakat Karawang. Nah, masyarakat Karawang itu kan banyak banget ya, ada ribuan jiwa. Nah, kalau kita neliti ribuan jiwa kan itu butuh energi yang nggak sedikit. Ya, makanya kita butuh sampel. Kenapa? Karena sampel ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan populasi. Oke, itu alasan pertama untuk menghemat energi. Kemudian untuk menghemat biaya juga, ya, menghemat biaya. Kalau misalnya teman-teman mau penelitian di Kabupaten Karawang yang populasinya adalah masyarakat Kabupaten Karawang, kan biayanya itu nggak sedikit besar. Kalau teman-teman bikin kuesioner misalnya, ya, kan masyarakat Kabupaten Karawang pendidikannya itu beragam, ya, jadi nggak bisa menggunakan yang elektronik seperti Google Form, jadi harus fotokopi kuesioner. Nah, berapa ribu kuesioner yang akan kita fotokopi. Nah, itu makanya kenapa kita butuh sampel untuk menghemat biaya. Sampel kan lebih sedikit. Yang ketiga adalah menghemat waktu kita. Teman-teman nanti saat melakukan tugas akhir itu waktunya sekitar 6 bulan, itu sudah maksimal sekali. Ya, bayangkan kalau teman-teman harus meneliti ribuan jiwa, itu kapan mau selesainya? Nggak mungkin selesai hanya dalam waktu 6 bulan. Makanya kenapa kita butuh sampel, ya.
Terbayang ya, populasi dan sampel dari ilustrasi ini pun sudah terbayang. Populasi itu keseluruhannya, total semuanya. Kalau teman-teman penelitian di Kabupaten Karawang, ya berarti kan seluruh masyarakat Karawang. Tapi kalau sampel itu lebih sedikit dibandingkan populasi. Oke. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis data. Ada apa aja sih jenis-jenis data itu? Nah, data itu kita bagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Ya, apa bedanya Bu kualitatif dan kuantitatif ini? Kualitatif itu data yang non angka, ya, data non angka. Kemudian kalau kuantitatif itu data yang cenderung atau pasti, ya, pasti angka. Ya, contohnya kualitatif ini seperti jenis kelamin, kemudian kota asal, ya, Karawang, Jakarta, Bandung, kemudian warna favorit, asal suku, terus keyakinan, itu kan kualitatif. Jawabannya pasti misalnya Yuni Putri. Halo Yuni. Bu, izin bertanya boleh Bu? Oke, iya boleh Cep. Gimana Cep? Cara menghitung sampel bagaimana ya Bu? Oh, menghitung sampel ya. Yang tadi ya, Cep. Iya. Thank you. Oke, Cep dan teman-teman. Cep, cara menghitung sampel tuh gimana, Bu? Kan kata Ibu, populasi itu kan banyak, sedangkan sampel tuh sedikit. Cara menghitung yang sedikitnya itu bagaimana? Nah, Acep dan teman-teman semuanya, misalnya sampel kita ada 1000, populasi kita ada 1000. Nah, sampel bisa jadi 150, bisa jadi 200 orang saja. Nah, cara dapat 200 orang itu bagaimana, Bu? Oke, caranya menggunakan rumus. Ya, jadi teman-teman nanti menghitung dengan rumus, ada rumusnya banyak juga macamnya. Ada rumus Isaac Michael, ada rumus nanti saya perlihatkan ya rumus apa saja yang ada di penelitian ya. Oke. Nah, dari rumus tersebut teman-teman masukin tuh angka-angkanya, populasinya berapa, terus alfanya berapa. Setelah itu dapatlah hasilnya nanti jumlah sampel yang akan teman-teman teliti ya. Jadi menggunakan rumus. Oke. Mungkin nanti di yang inferensial ya kita akan pelajari rumus-rumus tersebut. Oke. Gitu ya, Cep. Nanti saya kasih tahu contoh rumusnya. Ya, baik Bu. Menjawab, Terima Acep? kasih. Sudah Ya. Bu. Sip, thank you juga pertanyaannya mengingatkan saya ya. Oke, kita lanjut dulu ke sini ya. Jenis-jenis data. Tadi data kualitatif ya. Data kualitatif itu yang non angka. Kalau tadi Yuni masih ada Yuni Putri. Iya, Ibu. Yuni orang mana Yuni? Orang Karawang, Bu. Orang Karawang, lahir di Karawang? Iya. Ya, oke. Jadi thank you Yuni. Jadi kalau data kualitatif itu asal kota Yuni adalah Karawang. Kemudian asal sukunya adalah suku Sunda gitu ya. Itu data kualitatif. Terus apa bedanya dengan kuantitatif? Yaitu kuantitatif itu angka. Nah, angka di sini juga kita bagi dua. Ada data diskrit dan ada data kontinu. Ya, data diskrit tuh data hasil perhitungan. Ya, data diskrit adalah data hasil perhitungan. Artinya kalau kita menghitung itu jumlahnya harus genap. Kayak saya menghitung mahasiswa MN21D itu ada berapa orang ya? Saya hitung nih ya. Ada Egi, ada Acep, terus ada Yuni, ada Lisnawati, ada Astin. Nah, kalau hasil menghitung seperti itu, jumlahnya pasti genap. Oh, MN21D jumlahnya ada 31 orang. Ya, hasilnya genap. Genap tuh maksudnya gimana, Bu? Nggak ada koma-komaan, Nak. Kalau genap itu nggak ada koma-komaan. Masa saya nanti menghitung menjumlahkan MN21D ada 30,7 orang. Nah, komanya 0,7-nya siapa? Ya, masa Egi mau dihitung 0,7 gitu kan? Nah, jadi kalau hasil
perhitungan itu hasilnya genap. Ya, kayak jumlah mobil, jumlah karyawan, ya, staff, TV, dan lain sebagainya. Oke. Sedangkan kalau data kontinu, data kontinu itu adalah hasil pengukuran. Data kontinu itu hasil data pengukuran. Apa yang diukur? Biasanya yang diukur kita luas tanah, ya. Kita mengukur tuh luas tanahnya. Terus mengukur lagi apa? Berat badan, jarak gitu ya. Terus tinggi badan kita ukur. Nah, kalau hasil pengukuran itu boleh ada desimalnya, ya. Boleh ada desimalnya. Misalnya Yulia, halo Yulia Nur. Halo, Bu. Yulia, tinggi badan Yulia berapa, Nak? 162, Bu. Pas, 162. Iya. Oke, 162. Nah, Bu, kalau pas gini masuk data kontinu atau data diskrit? Oh, kita masuk ke data kontinu. Kenapa? Karena dia hasil pengukuran, ya. Jadi data kontinu itu hasil pengukuran dan boleh desimal. Berarti genap pun boleh, ya. Yulia, kalau berat badan berapa Yulia? Oh, agak sensitif ya Yulia ya. 54, Bu. 54, oke ya. Itu data kontinu. Berat badan, tinggi badan, luas tanah, data kontinu. Kemudian kita lanjut ke sumber data statistik. Nah, data-data statistik kita ini nih, yang tadi statistika kan itu dari ilmu mengumpulkan data, menata. Nah, dari mana nih sumbernya kita mengumpulkan datanya? Oke, kita lihat di sini. Jadi sumber data itu ada dua, ada data primer dan ada data sekunder. Ya, data primer dan data sekunder. Apa bedanya, Bu? Kalau primer itu data yang kita dapatkan langsung, ya, kita dapatkan langsung dari respondennya. Ya, caranya gimana? Barangkali teman-teman pernah mengisi kuesioner dari kakak tingkatnya, ya. Itu adalah data primer. Kita ngisi kuesioner di Google Form gitu kan, atau melalui wawancara langsung, nanya langsung. Misalnya, Astin rumahnya di mana, Nak? Di Badami. Di Badami. Kemudian dari rumah ke kampus biasanya naik apa? Naik motor diantar gitu sama orang tua. Oke, naik motor diantar sama orang tua. Terus berapa menit kira-kira dari rumah ke kampus tuh? 15 sampai 20 menit kayaknya sih, Bu. Soalnya dekat juga. Oke, 15 sampai 20 menit ya. Nah, oke, thank you Astin. Nah, apa yang saya lakukan ke Astin tadi adalah wawancara langsung. Saya tanya langsung ke Astinnya, rumahnya di mana, naik apa kalau ke kampus, terus waktunya berapa lama rumah ke kampus tuh gitu kan. Itu adalah wawancara langsung. Oke. Kemudian wawancara tidak langsung. Wawancara tidak langsung tuh misalnya Egi sama Acep ya. Egi sama Acep tuh lagi main bola. Terus tiba-tiba Egi kena bolanya, terus pingsan. Nih ya, Egi kena bola ya. Dia ketendang tuh sama Acep, pingsan Eginya. Terus Acep nih nggak diem aja kan. Wah, Egi pingsan nih. Acep bawa tuh Egi ke ruangan kesehatan, ke ruang kesehatan. Nah, saya mau tahu Egi kenapa? Masa saya bangunin Egi, kan Eginya lagi pingsan ya kan? Masa Egi kenapa? Itu kan Eginya lagi pingsan. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya tanya ke Acep. Acep, kok Egi pingsan? Kenapa? Gitu kan. Nah, Acep yang akan menjelaskan ke saya. Tadi Egi kena bola sama saya, Bu. Nah, itu kan saya tidak menanyakan langsung ke Egi, tapi saya wawancaranya ke Acep, wawancara tidak langsung. Alasan kenapa Egi bisa pingsan. Gitu. Itu namanya wawancara tidak langsung. Nah, itu kuesioner, wawancara langsung, wawancara tidak langsung masuk ke dalam data primer. Ya, masuk ke dalam data primer. Kemudian data sekunder. Data sekunder ini data yang kita peroleh dari pihak lain dan biasanya sudah jadi. Ya, data yang kita peroleh
tapi sudah jadi. Contohnya bisa dari Badan Pusat Statistik, kan itu sudah tersedia tuh datanya. Di website mereka tuh sudah ada. Kita cuma tinggal ngambil aja. Ya, nggak usah wawancara, nggak usah kasih kuesioner. Tinggal ngambil dari BPS. Kemudian ada lagi Bursa Efek. Ya, teman-teman yang keuangan, yang nanti mengambil konsentrasi keuangan, itu bisa ngambil penelitiannya di Bursa Efek. Tinggal ngambil aja. Itu namanya data sekunder. Ya, dari kementerian, dari Bank Indonesia gitu ya, dari BPS, itu namanya data sekunder. Beda ya, kalau primer kita nanya langsung ke orangnya langsung, tapi kalau sekunder kita cuman ngambil data aja. Datanya sudah jadi, sudah ada. Ya, itu namanya sumber data statistik. Mangga nanti teman-teman mau penelitian mau menggunakan data primer boleh, data sekunder juga boleh. Kemudian yang terakhir adalah skala pengukuran. Skala pengukuran itu ada 4, nah. Yang pertama nominal, ada ordinal, interval, dan rasio. Kita bahas satu persatu ya. Nominal itu angka yang diberikan hanya label aja. Jadi teman-teman kalau bikin kuesioner nanti di tingkat akhir kan nanyain jenis kelamin, terus teman-teman cantumin 1 pria, 2 wanita, 3 waria nggak ada ya. Jadi 1 pria, 2 wanita. Nah, 1, 2 itu hanya sebagai angka atau label aja untuk membedakan. Ya, nggak ada tuh, nggak ada arti apapun, nggak ada arti tingkatan atau level. Bukan artinya 1 pria itu adalah pria lebih tinggi derajatnya dari wanita. Enggak ya. Jadi angka 1 dan angka 2 di sini hanya label aja, tidak mengandung arti apapun. Ya. Beda dengan ordinal. Ordinal ini mengandung arti tingkatan. Jadi ada levelnya. Misalnya pendidikan, ya. Pendidikan itu kan teman-teman nanya pendidikan terakhir di kuesionernya, terus teman-teman kasih angka 1 tidak sekolah, 2 SD, 3 SMP, 4 SMA, 5 perguruan tinggi, ya. Nah, angka 1, 2, 3, 4, 5 itu mengandung arti tingkatan kan, ya. SMA itu akan beda tingkatannya dengan SD, sudah pasti, ya kan? SMP akan beda levelnya atau tingkatannya dengan perguruan tinggi. Itu adalah skala ordinal. Selain pendidikan apa aja, Bu? Ada jabatan, ya. Kemudian rektor, misalnya rektor dengan mahasiswa itu kan tingkatannya beda, ya. Terus ada pendapatan. Pendapatan misalnya pendapatan responden di kuesionernya. 1 kurang dari 1 juta, 2 1 juta sampai 5 juta, 3 5 juta sampai 10 juta misalnya. Kan yang 5 juta itu akan beda dengan yang di bawah 1 juta. Itu adalah tingkatan. Ya. Kemudian skala interval. Interval ini mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau intervalnya. Ya, contohnya tadi kayak pendapatan yang saya contohin tadi, 1 kurang dari 1 juta, 2 1 juta sampai 5 juta, 3 5 juta sampai 10 juta. Nah itu 1 juta sampai 5 juta itu kan ada intervalnya, ya, ada intervalnya. Terus 5 juta sampai 10 juta itu juga ada intervalnya, tapi mengandung arti tingkatan kan, arti tingkatan. Yang pendapatan nomor 3 itu akan beda dengan pendapatan yang nomor 1. Itu masuknya ke skala interval. Ada jaraknya. Kemudian kalau teman-teman nanya juga usia, ya. Usia responden nomor 1 kurang dari 15 tahun, nomor 2 15 sampai 20 tahun, nomor 3 20 sampai 25 tahun. Nah, itu adalah interval juga. Ada jaraknya dan mengandung arti tingkatan. Kan yang umurnya di bawah 15 tahun sama yang umurnya 20 sampai 25 tahun itu kan beda artinya, ya kan? Ada tingkatannya. Yang terakhir adalah skala rasio. Oke. Skala rasio itu mempunyai sifat nominal yang ini, kemudian ordinal dan interval, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Jadi dia tuh paling lengkap nih
dia mengandung arti kesemuanya. Oke, contohnya bunga deh, suku bunga ya. BCA tuh 7%, sedangkan Mandiri itu 14%. Jadi artinya Mandiri itu 2 kalinya bunga BCA. Ya kan? 2 kalinya bunga BCA. Itu ada mengandung ordinal, tingkatan, dan juga interval. Berapa kalinya? Ya kan? BCA tentu aja dia tingkatannya di bawah Mandiri. Itu sifat ordinal. Oke, nah interval itu berapa kalinya? Dia ada intervalnya, ya. Nah, nominalnya BCA sama Mandiri. BCA tuh nggak bisa apa ya? Nomor 1 BCA, 2 Mandiri. Ya kan itu nggak ada arti apapun. Ya BCA, Mandiri. Kayak pria, wanita, gitu. Jadi rasio ini mengandung sifat semuanya, ordinal, nominal, dan interval. Ya. Ini skala pengukuran, kemudian sudah deh selesai ya materi kita hari ini. Silahkan teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Ibu izin bertanya boleh, Ibu? Boleh, Egi. Gimana, Egi? Untuk implementasi statistika deskriptif, itu populasi sampel dan data kuantitatif sama sumber data deskripsi boleh lihat, Bu. Contohnya gitu. Sekalian saya jawab yang tadi ya, yang Acep. Mau lihat rumusnya tuh contohnya gimana, Bu? Oke, pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai kantor Inspektorat Kabupaten Karawang. Kita analisis populasinya. Kan populasi itu keseluruhan objek yang akan kita teliti. Nah, siapa populasi di sini? Oh, populasi di sini adalah seluruh pegawai kantor Inspektorat Kabupaten Karawang. Ini populasinya. Kemudian, mana lagi? Kita ke bab 3. Nah, di sini populasi dan sampel. Ini sekalian saya menjawab yang Acep. Populasi, benar ya? Pegawai kantor Inspektorat Kabupaten Karawang. Jumlahnya adalah 135 orang. Jadi ada 135 orang nih di kantor inspektorat itu. Sampelnya, sampel itu kan sebagian dari populasi. Nah, bagaimana cara menghitung sampel? Nah, ada menggunakan, kalau di sini kakak tingkatnya menggunakan rumus Slovin. Selain Slovin itu kan ada Isaac Michael, ada Lemshow, dan ada lainnya. Sumber data. Sumber data itu ada primer dan sekunder, ya. Skala pengukuran. Untuk variabel motivasi kerja, ya, untuk motivasi kerja dia pakai skalanya ordinal, ya, yang ada tingkatannya. Mana, Bu, tingkatannya? Tingkatannya ada di sini. Oke, tingkatannya ada di sini. Nomor 1 itu sangat tidak baik, nomor 2 itu tidak baik, nomor 3 cukup baik, nomor 4 baik, dan nomor 5 sangat baik. Ya, ini kan artinya tingkatan. Nggak sama, sangat tidak baik nggak sama dengan baik, ya. Pasti baik itu jauh lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan nomor 1. Oke, cukup, Egi? Cukup menjawab? Alhamdulillah, Bu, udah jelas, Bu. Oke, thank you, Egi. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Izin bertanya lagi, Bu. Ya, gimana, Najwa? Populasi sama sampel itu nggak boleh sama ya, Bu? Kalau misalnya nanti populasinya cuma ada 300, dan kita juga ternyata sampelnya itu 300, Bu, misalnya gitu. Itu boleh nggak, Bu? Thank you, Najwa. Ini pertanyaan bagus juga. Jadi gini, tidak semua populasi dan sampel jumlahnya itu beda, ya. Nggak semuanya populasi dan sampel. Saya kan tadi sampaikan, populasi itu lebih banyak dibandingkan sampel, ya. Nah, itu kan berarti ada perbedaan. Nah, itu tidak selamanya berbeda seperti itu. Boleh jumlah populasi dan sampel itu sama, boleh banget. Tapi syaratnya tuh apa? Syaratnya apa? Biasanya kalau yang populasi dan sampel itu sama, karena populasinya di bawah 100 orang. Kalau di bawah 100 responden, itu biasanya diambil semuanya untuk menjadi sampel. Di dosen manajemen itu cuma 35 dosen. Apakah harus saya hitung sampel lagi? Enggak perlu. Ambil aja total sampling namanya. Gitu, Najwa, Baik, cukup Bu. jelas? Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Saya rasa tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai ya, teman-teman. Tadi sudah bertanyanya, sudah langsung ke implementasinya nih. Nanti kalau misalnya tugas akhir tuh bagaimana?
pertanyaan-pertanyaannya sudah mengarah ke sana. Jadi saya bisa simpulkan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.